warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansha Fitria, NPM 719212763. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-12, yaitu tentang cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap dan tidak tetap. Cara perhitungan pajak penghasilan 21 karyawan tetap dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak. Karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Berikut ini adalah contoh-contoh penghitungan pajak penghasilan 21 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP. Perhitungan yang dilakukan secara manual maupun perhitungan otomatis menggunakan aplikasi. Contoh cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 secara manual. Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT Onyx Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta rupiah per bulan. PT Onyx Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai Rp60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT pada karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sita membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2,00% dari gajinya. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta rupiah. Maka hasil penghitungannya adalah sebagai berikut. Gaji pokok sebesar 6 juta rupiah. 1. Tunjangan lainnya dalam kurung jika ada sebesar 2 juta rupiah. Jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp14.400. Jaminan kematian 0,3% sebesar Rp18.000. Penghasilan bruto Rp8.032.400. Pengurangan 1. Biaya jabatan 5% dikali Rp8.032.400 sama dengan Rp401.620.000. 2. Iuran jaminan hari tua 2% dari gaji pokok sebesar Rp120.000. 3. Jaminan pensiun atau JP 1% dari gaji pokok sebesar Rp60.000. Totalnya yaitu
Rp581.620.000. Penghasilan neto atau bersih sebulan sebesar Rp7.450.780. 4. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp7.450.780 sama dengan Rp89.409.360. 5. PTKP sebesar Rp54 juta. Totalnya yaitu Rp35.409.360. Penghasilan karena pajak setahun. Yang keenam, pembulatan ke bawah sebesar Rp35.409.000. Pajak penghasilan terutang 5% dikali Rp35.409.000 sama dengan Rp1.770.450. Pajak penghasilan pasal 21 bulan Juli sebesar Rp1.770.450 dibagi 12 hasilnya Rp147.538.000. Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120%, sehingga pajak penghasilan pasal 21 bulan Juli menjadi Rp147.538.000 dikali 120% sama dengan Rp177.046.000. Penjelasan yang pertama, tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya, tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di online pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan yaitu 0,24%. Ketiga, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6 juta setahun. 4. Jaminan atau iuran pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%. Kelima, penghasilan neto. Jika pegawai merupakan pegawai lama atau lebih dari 1 tahun atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Namun, jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei atau sekedar contoh, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 atau diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun. Mei sampai Desember sama dengan 8 bulan. Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja
pada bulan Januari. Keenam, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Pada contoh ini, wajib pajak sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Namun, karena suami wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP wajib pajak sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri atau TK0. Ketujuh, penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh atau 3 angka di belakang ratusan rupiah adalah 0. Contoh, 56.900.200 rupiah menjadi 56.901.000 rupiah. Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21, karyawan tidak tetap, tidak berkesinambungan. Mengutip situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, pegawai tidak tetap, tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut ini adalah cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Ardi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT Cahaya Kurnia dengan penghasilan 5 juta rupiah. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang adalah 5% dikali 50% dikali 5 juta rupiah sama dengan 125.000 rupiah. Bila Aditya tidak memiliki NPWP, maka besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terutang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta rupiah sama dengan 150.000 rupiah. Penjelasannya, karena Ardi bukan pegawai tetap di PT Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan PR 32/PJ/2015 pasal 3 huruf C. Sedangkan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah adalah 5%. Sekian penjelasan tentang materi pertemuan ke-12, yaitu tentang cara perhitungan pajak penghasilan 21, karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.